Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 379 Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Bodoh. Siapa bilang roh dunia tidak bisa dipisahkan dari tubuh tuannya? Kalau mereka tidak bisa dipisahkan dari tubuh tuannya, bagaimana roh dunia bisa membantu tuannya? Di mana nilainya? Egi dengan galak meremehkan Chu Feng. Lalu menurut apa yang kau katakan, roh dunia dapat dipisahkan dari tubuh para master, dan dengan kesadaran mereka sendiri, memasuki dunia kita. Chu Feng semakin bahagia. Ia benar-benar berharap Egi dapat menemaninya dengan tubuh fisik. Hal itu dapat dilakukan dalam rentang yang wajar, dan besar kecilnya rentang tersebut tergantung pada kekuatan sang master. Tentu saja, jika Anda ingin roh dunia meninggalkan dunia spiritual, memasuki dunia Anda, dan melakukan berbagai hal dengan kesadaran mereka sendiri, Anda perlu membuat gerbang yang terhubung ke dunia spiritual Anda dan gerbang ini disebut gerbang roh dunia. Tentu saja, jika kau ingin membuka gerbang roh dunia, kau setidaknya harus menguasai kekuatan formasi roh berwarna biru, yang juga berarti kau harus mencapai kekuatan spiritualis dunia jubah biru. Egi menjelaskan. Kalau begitu, bukankah itu berarti di masa depan, selama kamu menjadi spiritualis dunia jubah biru, kamu dapat terpisah dari dunia spiritualku dan hidup bersamaku? Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira karena dia tahu bahwa Egi tidak suka tinggal di dunia spiritualnya. Lagi pula, bagaimana mungkin gadis kecil yang ceria dan lincah seperti Egi suka menyendiri? Dia seharusnya sangat menyukai keaktifan. Dan setelah mendengar kata-kata itu, hati Egi menghangat karena dia mengerti, di dalam hatinya, maksud Chu Feng. Jadi, dia tersenyum manis dan berkata, ya, demi kebebasanku, kamu harus terus melakukannya. Asteris Ham dan tepat pada saat itu, formasi roh peri Ziling telah selesai dibangun dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Yang aneh adalah ketika diselimuti oleh cahaya keemasan, sebuah gerbang perlahan muncul dari dinding yang sempurna dan tidak rusak dan juga perlahan terbuka. Ziling berhasil. Gadis, tidak buruk. Melihat itu, Chu Feng tertawa dan berkata, jangan banyak bicara, cepat ikuti. Dengan pikirannya, Ziling membuka kembali gerbang roh dunia dan roh dunianya pun kembali ke dunia spiritual Ziling dengan sendirinya. Setelah itu, Ziling cepat-cepat berjalan menuju bagian dalam pintu dinding dan Chu Feng juga buru-buru mengikutinya. Asteris ledakan. Tepat saat Chu Feng dan Ziling masuk, gerbang di belakang mereka tertutup dan pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa lorong itu jauh lebih indah daripada gua di luar. Dinding di mana-mana terbuat dari batu-batu khusus. Di atasnya, pola-pola indah diukir dan suasana yang tak terlukiskan muncul. Bagian terpenting adalah bahwa di dinding, Chu Feng merasakan kekuatan formasi roh khusus, dan kekuatan-kekuatan itu memancarkan aura asura. Guru yang menciptakan ini juga seorang spiritualis dunia yang terhubung dengan roh dunia asura, kata Egi. Apakah binatang buas itu terjebak di menara hantu asura? Tanya Chu Feng. Aku tidak yakin soal itu. Egi menggelengkan kepalanya. Mengikuti lorong itu dan terus maju, garis pandang mereka menjadi semakin luas, dan Chu Feng dan Ziling juga menemukan beberapa mekanisme. Namun, semua mekanisme itu baru saja dibatalkan, dan tanpa berpikir, mereka tahu bahwa Jiang Wuxiang yang melakukannya. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng dan Ziling tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkah mereka karena mereka takut Jiang Wuxiang akan menemukan harta karun itu terlebih dahulu dan jika itu terjadi, mereka akan kehilangan cukup banyak. Cepat ikuti. Tiba-tiba, mata Ziling berkilat seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia mulai menggunakan keterampilan bela diri dan berlari dengan kecepatan ekstrim di lorong. Tanpa menunda, Chu Feng juga menggunakan teknik angin kekaisaran dan segera mengikutinya. Dengan kecepatan seperti itu, Chu Feng dan Ziling segera tiba di ujung, dan sebuah istana yang berkilauan dalam warna emas dan giok muncul di depan mereka. Tempat itu benar-benar berkilauan dengan emas dan giok karena semua yang ada di sana terbuat dari emas. Tempat itu memancarkan cahaya keemasan. Di tengah istana, ada area harta karun yang sangat luas. Berbagai macam harta karun aneh, berbagai macam manik-manik origin dan obat-obatan profound, ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Di dalam gunung kecil yang terbentuk karena tumpukan harta karun, bahkan ada beberapa buku yang sangat kuno. Buku-buku itu juga ditempatkan di tengah, dan jelas, itu bukanlah teknik misterius. Itu adalah keterampilan bela diri. Haha, akhirnya aku menemukannya. Setelah melihat itu, Ziling bersukacita dan tubuhnya yang indah melompat. Saat roknya berkibar, dia sudah terbang cepat menuju istana. Tunggu. Namun pada saat itu, Chu Feng buru-buru berteriak untuk menghentikannya karena dia dengan heran menemukan bahwa di istana itu, dia tidak melihat jejak Jiang Wuxiang namun tempat itu jelas merupakan tempat terakhir. Asteris Ham memang, saat Ziling melangkah masuk ke dalam istana itu benar-benar terpelintir dan pemandangan di depan mata mereka mulai berubah dengan cepat. Istana itu menyusut menjadi gumpalan dan mulai membungkus Ziling. Chu Feng, selamatkan aku.
Pada saat itu, Ziling awalnya ingin menghindarinya tetapi usahanya sia-sia karena pemandangan yang berliku-liku sudah melilitnya, menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk melarikan diri. Sungguh formasi ilusi yang kuat. Setelah tempat itu benar-benar menghilang, pemandangan sebenarnya muncul di depan mata Chu Feng. Saat ini, di depan Chu Feng, bagaimana mungkin ada istana yang berkilauan dalam emas dan batu giok? Itu adalah rawa yang dipadatkan dengan formasi roh yang sangat kuat, dan di dalam rawa itu, Ziling dengan cepat tenggelam dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari sekelilingnya. Itu kamu. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar juga terdengar. Itu adalah Jiang Wuxiang. Pada saat itu, Jiang Wuxiang juga tenggelam ke dalam rawa dan lebih dari separuh tubuhnya sudah tenggelam. Setelah melihat Chu Feng dan Ziling, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Asteris hus-hus-hus Chu Feng saat ini tidak berani bersikap lambat dan ia bergegas meletakkan formasi roh. Tak lama kemudian, ia duduk bersila, menumpukan kedua telapak tangannya, lalu tiba-tiba berteriak dengan keras, hancurkan. Asteris hem. Setelah mengucapkan kata-kata itu, di dalam formasi roh yang dipenuhi cahaya mengambang, dua baris cahaya melesat keluar. Setelah cahaya itu menyelimuti Ziling dan Jiang Wuxiang, simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya, seperti serangga, mulai mengebor ke dalam rawa. Dengan itu, kecepatan tenggelamnya Ziling dan Jiang Wuxiang sebenarnya telah melambat. Asteris hualala. Tak lama kemudian, segel tangan di depan dada Chu Feng berubah dan dua rantai formasi roh yang dipadatkan oleh simbol-simbol melesat keluar dari formasi roh dan pada akhirnya, melilit tubuh Ziling dan Jiang Wuxiang. Ha! Setelah itu, Chu Feng berteriak keras lagi dan bersamaan dengan itu, telapak tangannya yang dilapiskan tiba-tiba mengepal erat dan seluruh tubuhnya menegang. Selain itu, tubuhnya mulai berubah pucat pasi dan tetesan keringat sebesar kacang terus-menerus meluncur di wajahnya. Kekuatan Spirit Formation yang tak terbatas disalurkan tanpa henti ke dalam Spirit Formation. Namun untungnya, saat Chu Feng mengerahkan segenap tenaganya, rantai formasi roh juga mulai ditarik kembali dan Ziling serta Jiang Wuxiang yang telah terperosok ke dalam rawa perlahan-lahan bangkit. Dalam situasi itu, hal itu menyebabkan Ziling dan Jiang Wuxiang sangat gembira karena itu berarti metode Chu Feng berhasil dan Chu Feng dapat menyelamatkan mereka. Asteris suara mendesing. Akhirnya, Ziling adalah orang pertama yang ditarik keluar. Tanpa gangguan ilusi, tubuhnya seringan burung layang-layang dan kekuatan aslinya kembali. Dengan sudut yang indah, dia mendarat di depan Chu Feng. Asteris hem. Namun, saat dia mendarat, tangannya mengepal membentuk kepalan tangan, dan di dalam tangannya, dia memadatkan pedang Spirit Formation. Segera setelah itu, dia mengiris ke arah rantai Spirit Formation yang digunakan Chu Feng untuk menarik Jiang Wuxiang. Dengan suara patah, dia benar-benar telah memotong rantai Spirit Formation. Apa yang kau lakukan? Melihat kejadian itu, Chu Feng tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Di sisi lain, Ziling tampak sangat tenang. Setelah melenyapkan pedang formasi roh di tangannya, dia mengusap tangannya dengan lembut dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa menyelamatkannya.